segenap sivitas akademik Universitas Katolik Santo Agustus Hippo, dan para pemirsa yang selalu setia untuk melihat channel kami. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan renungan, karena kita sudah memasuki pekan suci, khusus mengenai kisah sengsara Injil Yohanes yang selalu dibacakan pada hari Jumat Agung, yang kita sebut dengan Pasio, yang biasanya dinyanyikan. Dan mungkin karena setiap tahun kita sudah mendengarnya, dan apalagi kadang-kadang terasa panjang sehingga kita merasa seperti biasa, sehingga tidak melihat maknanya yang sangat dalam. Pada hari ini saya akan mencoba memberikan renungan khusus mengenai Pasio yang selalu dibacakan pada hari Jumat, dan Pasio itu selalu diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ini unik. Nanti kita akan melihat uniknya di mana, karena justru disitulah kelihatan mengenai keagungan, ya, dan kemuliaan, kematian dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat Injil Yohanes, Yohanes ini penulis yang sangat handal. Dia bukan penulis Injil biasa, makanya di antara 4 Injil, Injil Yohanes yang paling terkenal sungguh dalam refleksinya dan menjanjikan sangat begitu detail mengenai Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Yohanes sebagai rasul, sebagai penulis Injil dengan keahlian literalnya, keahlian tulisannya, menulis mengenai kisah sengsara. Kisah sengsara ini dipresentasikan mulai dengan sebuah tempat yang sangat tidak lazim, yaitu mulai dengan taman. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus setelah melakukan perjamuan terakhir, pembasuhan kaki, dia pergi ke sebuah daerah yang di lembah Kidron, yaitu sebuah taman. Kalau Injil Matius, Markus, dan Lukas menyebutnya sebagai Bukit Zaitun, Lembah Zaitun, Taman Zaitun. Tapi Injil Yohanes kalau dilihat di situ tidak ada menyebutkan Taman Zaitun. Dia hanya menyebutkan sebagai taman. Nah, bagi orang yang tidak mengerti atau membaca sekilas pintas, langsung mengkaitkan itu sebagai Taman Zaitun. Tapi Yohanes tidak masukkan segampang itu, ya. Santo Yohanes dalam mengatakan mengenai sebuah taman, dia sebenarnya memikirkan apa? Taman Eden. Jadi Injil Yohanes mulai mempresentasikan, menuliskan mengenai kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan suatu latar belakang adalah Taman Eden sebenarnya. Maka dia nggak menulis ada Taman Zaitun, dia cuma mengatakan dia berdoa di taman. Dan itu adalah alusi atau suatu semacam mengingat kembali peristiwa pada penciptaan dunia, yaitu Taman Zaitun. Di Taman Eden, Taman Eden itu ada apa? Taman Eden itu adalah suatu taman yang diciptakan Tuhan, di mana Adam dan Hawa itu ditempatkan dan merupakan gambaran mengenai kemuliaan surgawi, bahwa segalanya terpenuhi, manusia hidup dalam harmoni dengan Tuhan segala macam. Tapi kita tahu bahwa manusia tidak lama di Taman Eden, paling tidak dalam semacam periode dalam kitab suci. Kejadian pertama dan kedua bicara yang baik-baik, kejadian 3 mulai dengan suatu masalah, yaitu di mana Taman Eden tiba-tiba ada antagonis, yaitu ular datang sebagai penggoda. Dalam skenario daripada Injil Yohanes dalam kisah sengsara, penggoda yang datang adalah pertama-tama Yudas. Yudas datang membawa sepasukan tentara yang mencoba untuk menangkap Yesus. Mereka menggoda seperti ular. Ular menggoda. Apa yang digambarkan oleh Yudas dan pasukannya adalah mereka datang dengan pedang seperti perang, dan mereka menggunakan kuasa, kekuasaan. Dikatakan kekuasaan bisa sungguh-sungguh melenyapkan Tuhan Yesus dan memaksakan kehendak. Dan itulah godaan pertama umat manusia ketika Taman Eden. Ketika Hawa digoda untuk makan daripada buah terlarang, Hawa mengatakan, kalau kami makan, kami akan mati. Tapi ular mengatakan, oh enggak, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Bahkan ketika kamu terbuka, makan, matamu terbuka dan kamu akan seperti Allah. Jadi godaan daripada Taman Eden, dari ular kepada Hawa pertama adalah
atau manusia pertama termasuk suaminya Adam adalah ingin menjadi Allah. Dan kalau ingin menjadi Allah, apa yang terjadi? Tahu membedakan yang baik dan buruk. Artinya apa? Membuat hukumnya sendiri lain dengan hukum Tuhan. Dan itu mengimpos atau memaksakan kekuasaan. Dan itulah yang terjadi ketika Yudas dengan para tentara datang ingin memainkan kekuasaannya sendiri berhadapan dengan kekuasaan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa cara Yudas itu menggoda Yesus, menjatuhkan Yesus adalah, kalau menurut 3 Injil sebelum Yohanes, adalah dengan ciuman. Ciuman itu adalah sesuatu yang sangat mesra untuk sahabat atau untuk kekasih, tetapi di tangan Yudas itu menjadi racun. Sama seperti ketika ular menggoda Hawa, dia menggoda dengan lembut, tetapi hasilnya adalah racun yang mematikan. Nah, yang menjadi penentu adalah jawaban Tuhan. Lihat dalam skenario dalam Kisah Sengsara, Petrus itu tergoda. Dia langsung memakai kuasa dengan pedang, menyambar dan memutuskan telinga dari hamba Imam Agung yang namanya Malkus. Akhirnya telinganya terpotong. Jadi Petrus itu tergoda seperti Yudas dalam skenario itu, bahwa Yudas membawa kekuasaan, Petrus dengan pedangnya ingin menggunakan kekuasaan. Tapi jawaban menentukan Yesus itu lain. Kita harus taat. Tuhan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Apakah menurut kamu saya tidak bisa meminum cawan yang disediakan Bapa kepadaku? Tuhan Yesus tidak tertarik, tidak tergoda oleh logika kekuasaan yang mau ditawarkan kepadanya, di mana Petrus sebagai pengikutnya jatuh, kuasa melawan kuasa. Tuhan Yesus mengatakan, yang penting bukan kuasa, yang penting adalah ketaatan pada hukum Allah, misi Allah. Jadi godaan pertama kepada Adam dan Hawa jatuh di tangan Tuhan Yesus. Selanjutnya, kalau kita melihat Kisah Sengsara, ketika Yesus tangkap, kita melihat ada skenario pengadilan pertama, yaitu Yesus dibawa kepada ahli-ahli Taurat, kepala agama, bahkan dibawa kepada Kayafas, dan Kayafas tidak mau bertemu, tapi kepada mertuanya Kayafas, Anas. Di situ digambarkan kuasa agama dan otoritas duniawi yang sama-sama merasa punya kuasa, mencoba menentukan hidup dan mati atau mengatasnamakan Allah. Jadi mereka mengganti Allah, menghukum Allah sendiri. Padahal Allah yang memberikan kuasa kehidupan dan berhak menentukan hidup mati orang. Tetapi otoritas religius Yahudi dan bekerja sama dengan otoritas Romawi merasa mereka adalah Tuhan, menentukan hidup matinya orang dengan hukuman mati. Skenario yang terjadi adalah menggunakan kuasa. Yesus tidak diadili. Pengadilan sudah memutuskan, di mana Kayafas mengatakan, dikutip dalam Kisah Sengsara, adalah saat lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa mati. Jadi keputusan kematian Tuhan Yesus sudah terjadi sebelum hari pengadilan. Maka mereka tidak bertanya kepada Yesus sebagai seorang hakim yang adil, yang meminta fakta. Yang terjadi adalah pokoknya harus mati. Caranya adalah berbohong. Dan ular ini berbohong. Setan berbohong kepada Hawa bahwa dia tidak akan mati, tapi akan sungguh-sungguh menjadi Allah. Dan berkhianat. Kelihatan sekali Petrus 3 kali mengingkari Yesus. Dan berkhianat berarti berbohong kepada nuraninya sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengatakan setan adalah bapa segala kebohongan. Dan di dalamnya kebenaran dikalahkan oleh kuasa dan kebohongan. Persis ketika ular menggoda Hawa, dia memutarbalikkan fakta, berbohong, maka dia adalah bapa segala kebohongan, setan itu, dan dia memutarbalikkan kebenaran. Setan mengatakan, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi Allah. Nah, taktik yang sama digunakan ular pada skenario pengadilan adalah kebohongan, iri hati dan dengki, main kuasa, menjadi hakim untuk orang hidup dan mati. Itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh si ular. Dan lebih parah lagi adalah waktu pengadilan berlanjut, mereka ingin membebaskan orang jahat, yaitu Barabas. Bayangkan saja,
Mereka yang seharusnya menjadi penjaga hukum Tuhan, mereka takluk kepada kebohongan, iri dengki, main kuasa. Mereka lebih memilih penjahat daripada kebenaran itu, yaitu Tuhan. Dan di situ lagi muncul satu sosok yang tidak kita sangka-sangka, tapi kita selalu dengar, itu Pilatus. Pilatus ini arahnya tidak jelas. Orang yang pelin-pelan, terombang-ambing. Godaan setan itu membuat kita terombang-ambing, perplex conscience. Ya, kalau kita lihat dalam skenario bagaimana ular menggoda Hawa, Hawa kan antara tertarik dan takut. Jadi adalah kebimbangan, terombang-ambing. Dan Pilatus ini sepertinya adalah gambaran mengenai orang yang digoda oleh setan, terombang-ambing. Dia tahu bahwa Yesus itu benar, tapi takut resiko. Satu ironi daripada Pilatus adalah dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, saya datang untuk memberi kesaksian kebenaran, Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Itu ironis. Kenapa? Karena dalam perjamuan terakhir Yesus mengatakan, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Di depan dia itu kebenaran, yaitu Yesus. Tapi dia masih bertanya, apa itu kebenaran? Padahal kebenaran itu depan mukanya dia. Itu ironis daripada kemampuan literer daripada Injil Yohanes. Kebenaran di depan kamu, kamu lebih bimbang, lebih takut pada masa yang menuntut kamu, dan kamu takut jabatan kamu, dan kamu juga penuh dengan kebimbangan, malah bertanya balik, apa itu kebenaran? Padahal depan kamu adalah kebenaran. Yesus adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Ini adalah bentuk bagaimana setan menggoda manusia. Dan pada Injil Yohanes dalam skenario pada bab 19 ayat 16 dikatakan Tuhan Yesus diputuskan disalibkan. Pohon, yaitu kayu, salib itu kan kayu, itu berasal dari pohon. Pohon yang menjatuhkan Adam dan Hawa, yaitu pohon kehidupan, dipakai lagi oleh setan untuk menjatuhkan manusia. Kali ini Tuhan. Jadi diskenariokan dengan jelas sekali oleh Yohanes bahwa pohon yang menjatuhkan manusia akibat godaan setan digunakan setan melalui antek-anteknya untuk menjatuhkan Tuhan, yaitu dengan hasil dari pohon itu salib. Perbedaannya, Adam dan Hawa tidak taat karena pohon, Yesus taat meskipun disalibkan yang merupakan produk dari pohon. Jadi pohon kehidupan benar-benar menjadi pohon kehidupan. Dulu pohon kehidupan menjadi pohon kematian karena mereka memakan buah terlarang. Sekarang pohon kehidupan yang dalam Taman Eden disebut pohon kehidupan dan pengetahuan, di tangan Yesus Tuhan yang taat, pohon kehidupan itu menjadi sungguh pohon kehidupan. Ironi lagi adalah pada Injil Yohanes bab 19 ayat 19 sampai 22. Ketika Pilatus ingin menyalibkan Tuhan Yesus, dia memasang satu kalimat di atas kayu Yesus, yaitu Raja orang Yahudi. Apa artinya? Artinya orang Yahudi menyalibkan raja mereka, namanya pengkhianat, revolusioner pengkhianat, bahkan membunuh saudaranya sebangsa sendiri. Orang Yahudi itu membunuh orang Yahudi, meminta cap orang Romawi. Mereka tidak suka orang Romawi sebagai penjajah, dan mereka berharap melepaskan diri dari orang Romawi, tapi mereka menggunakan orang Romawi membunuh orangnya sendiri. Inilah efek dari dosa asal, yaitu pembunuhan antar saudara. Dan persis itu yang terjadi pada Kain membunuh Abel setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Fratricide, pembunuhan antara saudara. Maka Tuhan Yesus, dalam kisah Tuhan Yesus dikisahkan sungguh jelas bahwa kalau kamu takluk kepada setan, maka akibatnya saudara pun tidak kamu lihat lagi. Fratricide, pembunuhan antara saudara. Dan itu terjadi persis setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa asal, yaitu Kain membunuh Abel. Pada bab 19 ayat 23 sampai 24 dikatakan Tuhan Yesus telanjangi supaya malu, semua dihilangkan. Akibat dosa asal kan manusia telanjang. Ketika Adam dan Hawa merasa berbuat dosa, Tuhan datang di Taman Eden,
dan mereka mendengar jejak langkah Tuhan. Mereka sembunyi. Dosa membuat orang malu dan mereka sembunyi. Dan ketika dijawab, ditanya Tuhan, mengapa kamu sembunyi? Jawaban Adam dan Hawa adalah, kami telanjang. Dan persis di dalam taman itu, Tuhan Yesus ditelanjang juga. Bahwa Tuhan Yesus dipermalukan, ditelanjangi, supaya menurut orang Yahudi dan orang Romawi yang menyalibkan dia, Tuhan Yesus bersalah, maka wajib malu atau dipermalukan. Yang lain dengan Adam dan Hawa, yang seharusnya malu, dan mereka merasa malu dan bersalah, dan mereka tahu mereka telanjang di depan Tuhan. Pada bab 19 ayat 24-27, muncul skenario yang tidak pernah ada di Taman Eden. Apa? Kalau Taman Eden, Hawa sebagai wanita justru yang pertama tidak taat dan makan buah terlarang terlebih dahulu dan menyebabkan Adam jatuh. Jadi wanita yang pertama-tama kena. Tapi pada Injil Yohanes bab 19 ayat 24 sampai 27 ada skenario seorang wanita yang setia menunggu Yesus sampai pada kayu salib. Dia mau minum bersama Yesus cawan yang diminta oleh Bapa kepada Yesus minum, yaitu penderitaan. Dia nggak lari, dia tetap di kayu salib, dan wanita itu tidak lain adalah Ibu Maria. Seorang wanita yang taat digambarkan, lain dengan Hawa. Maka Ibu Maria itu sungguh-sungguh Hawa yang baru, ibu bagi semua yang hidup. Kalau melihat Adam memberi nama Hawa, itu artinya ibu dari semua yang hidup. Tapi justru Hawa mematikan kita semua. Tetapi dalam Injil Yohanes, wanita yang bersama dengan dia adalah sungguh-sungguh ibu yang hidup. Karena dari keibuannya, yang melahirkan sang sabda yang disalibkan, semua kehidupan terjadi karena dia sama taatnya dengan yang dilahirkan, yaitu Tuhan Yesus. Dan Maria diterima sebagai ibu yang benar-benar sebagai ibu kita, setia sampai akhir. Dia adalah ibu yang baru. Dia bukan Hawa yang membuat kita mati. Hal lain adalah pada, kalau melihat Injil Yohanes bab 18 ayat 28 dan bab 19 ayat 14, penyaliban Yesus dekat perayaan Paskah. Bahkan dikatakan persiapan Paskah. Itu berarti hari Jumat. Karena Sabat itu hari Sabtu. Mereka itu menghukum mati dia yang memberikan hari Paskah sebenarnya. Yaitu mereka menghukum mati Yahweh yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Ironinya di situ. Jadi mereka sebenarnya merayakan Paskah dan merayakan Yahweh membebaskan mereka, tapi mereka menghukum Yahweh yang justru membebaskan mereka. Hari suci pembebasan yang diberikan Yahweh adalah hari di mana mereka menghukum Yahweh sebenarnya. Mereka menolak Tuhan pada hari Tuhan yang membebaskan mereka. Itu ironis yang dikatakannya. Tapi dengan demikian memenuhi apa yang disabdakan Tuhan. Korban Paskah sebenarnya hanya boleh satu kali terjadi untuk selama-lamanya, karena domba, lembu, dan jantan darahnya tidak bisa membersihkan kita sesuai dengan kitab pada orang Ibrani. Makanya mereka perlu merayakan tiap tahun Paskah pengorbanan. Tapi karena Yesus adalah korban Paskah sejati, maka satu kali untuk selama-lamanya. Dengan demikian Yohanes mengatakan, mulai sekarang agama Yahudi batal, tidak lagi ada fungsinya lagi. Jadi digantikan dengan perjanjian yang baru, korban Paskah yang baru, yaitu satu kali untuk selama-lamanya. Maka perjanjian lama dengan sendiri terbatalkan. Agama, kultus, ritual orang Yahudi tidak punya efeknya sama sekali. Itu mau dikatakan demikian. Pada Injil Yohanes 19 ayat 30-35, termasuk 36-7, dikatakan seorang prajurit menusuk lambung Tuhan Yesus sehingga keluar darah dan air. Dan akibatnya dia menjadi orang yang percaya pada saat Yesus wafat sebenarnya. Teman-teman, ketika Adam dibuat tertidur di Taman Eden, Tuhan mengambil dari lambung Adam rusuk dan membuat Hawa. Adam lama itu tertidur, sebenarnya mati. Kalau enggak gimana enggak sakit. Tuhan mengoyak tubuhnya, mengambil sebagian dari tulang rusuknya, dan dari lambungnya keluar Hawa.
Ketika Yesus sebagai Adam baru wafat, tertidur, dari lambungnya, rusuknya, keluar darah dan air. Apa itu? Gereja kudus. Jadi gereja adalah Hawa yang baru juga seperti Maria. Maka dikatakan bahwa Kristus mencintai gerejanya, karena Kristus adalah pengantin laki dan gereja pengantin wanita yang lahir daripada lambung Tuhan Yesus Kristus seperti Adam tertidur dan mati. Dan ketika keluar dari lambungnya air dan darah, maka itu adalah lambang sakramen-sakramen, terutama sakramen baptis. Maka prajurit yang percaya kepada Yesus adalah orang yang pertama dibaptis sebenarnya. Kalau dilihat begitu, ya, meskipun tidak dikatakan eksplisit, dia melihat air dan darah dan dia langsung percaya. Itu berarti dia adalah orang pertama mengalami pembasuhan dan penebusan ketika Adam yang baru tertidur. Terakhir, pada bab 19 ayat 38 sampai 42, Tuhan Yesus dikabarkan dimakamkan di sebuah makam yang baru, makam yang tidak pernah dipakai. Itu sangat penting karena tidak pernah ada kematian di situ. Ya, kalau ke makam lama berarti pernah ada orang mati. Ini makam baru. Yang ada di mana? Ada di taman. Dari taman mulainya berakhir di taman. Dari skenario kisah tentang Tuhan Yesus Kristus melalui Injil Yohanes, semua terjadi di taman. Konteksnya adalah taman. Dari taman kembali ke taman. Dan taman itu pada akhirnya adalah sebuah makam baru yang tidak pernah dipakai, tidak pernah mengalami kematian. Dan setelah itu semua pergi. Taman itu hening karena sudah persiapan Paskah. Selesai semua drama penyaliban. Teman-teman semua, ketika manusia sudah berbuat dosa melawan Tuhan, Taman Eden ditutup. Dan katanya dijaga oleh 2 kerubim dengan pedang bernyala. Tidak ada orang yang boleh masuk dan keluar lagi. Taman itu sepi kembali, tidak ada lagi penghuni. Sama saja, ketika Yesus dimakamkan di taman, drama penyaliban selesai, semuanya sunyi kembali. Sama seperti Taman Eden sunyi kembali. Tetapi taman yang baru ini, iblis dikalahkan. Kenapa? Karena pagi-pagi buta, orang ke taman, makam itu terbuka dan Yesus tidak ada lagi di situ. Apa artinya? Taman ditutup, tidak boleh orang masuk. Tapi pada hari pertama setelah Sabat, ada orang yang bisa masuk. Itu artinya apa? Artinya Taman Eden terbuka kembali. Akibat kematian Tuhan Yesus, taman yang ditutupi, orang boleh masuk. Bahkan orang yang masih fana, Maria Magdalena dan Maria yang lain belum meninggal, belum ke surga. Tapi sejak di dunia ini sudah boleh memasuki Taman Eden. Kenapa? Karena taman itu sudah dibuka. Kerubimnya tidak ada lagi. Dan dari situ muncul kabar baru, yaitu bahwa akhir zaman sudah tiba. Kebangkitan badan sudah dirasakan sejak manusia hidup. Yang paling penting adalah Taman Eden yang ditutup pada waktu manusia berdosa karena akibat penderitaan Yesus yang kita omongkan dari awal sampai akhir tadi, menjadi taman yang terbuka kembali. Bahkan orang fana pun sekarang bisa akses. Berkat gereja, menjadi anggota gereja, ya, karena darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus, maka semua orang yang sejak masih di dunia ini punya akses ke Taman Eden. Buktinya Maria Magdalena dan Maria yang lain bisa masuk Taman Eden yang sepi, yang dulu dijaga kerubim, sekarang nggak ada yang jaga. Kenapa? Karena akses sudah dibuka. Dan lambang yang paling kecil adalah ketika dalam Injil Matius, ketika Tuhan Yesus mati, tirai bait Allah terpecah, terbelah 2. Tirai itu memisahkan bagian yang paling kudus, yaitu 2 loh batu, dan manusia fana, dunia fana. Sekarang setelah kematian Yesus terbelah, maka orang boleh masuk seenaknya kepada ruang kudus. Maka tidak ada lagi perbedaan yang sakral dan profan secara sangat tegas. Semua menjadi profan, semua juga pada saatnya menjadi sakral. Jadi Allah dan manusia bersatu kembali seperti dalam diri Tuhan Yesus
dalam inkarnasinya, kesatuan Allah dan manusia. Maka sekarang, sejak di dunia ini, taman itu bisa diakses. Dan itu terjadi kalau kita melihat Dia yang tersalib dan mengalami darah dan airnya keluar lambung, menjadi anggota gereja. Maka teman-teman saudara-saudara sekalian, Injil Yohanes, kisah sengsara yang kita sering baca pada waktu Jumat Agung, itu bukan kisah sengsara biasa. Kenapa itu yang dibaca terus setiap tahun? Sehingga membosankan. Karena maknanya sangat mendalam. Itu menceritakan kejadian awal kita, nasib kita di Taman Eden, dan pembuangan kita, dan semua drama yang terjadi karena setan dan karena godaan setan kepada kita sehingga kita jatuh, dan bagaimana Yesus tidak pernah tergoda dengan Ibu Maria, dan akhirnya apa yang terjadi? Taman yang tertutup mulai terbuka kembali. Sekali lagi, selamat menikmati kisah sengsara Injil Yohanes yang tiap tahun kita baca, dan selamat memasuki pekan suci dan nantinya selamat merayakan hari Paskah. Terima kasih.